Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pada mosi dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi nano ada. Juri sebagai tim pro, saya akan memulai perdebatan kali ini. Saya akan menjelaskan beberapa poin karakterisasi. Yang pertama, teknologi nano. Teknologi nano adalah teknologi yang dapat memberikan akses penuh kepada orang tua individu untuk mengetahui pikiran, kepribadian, dan perasaan. Ketika usia 18 tahun, maka teknologi nano akan berhenti bekerja. Namun perlu digarisbawahi bahwa teknologi ini tidak bekerja untuk mengatur mental, perasaan, ataupun kepribadian si individu. Namun hanya memberikan informasi saja kepada orang tua agar orang tua dapat mengetahui bagaimana sih mental, isi pikiran, perasaan, ataupun kepribadian sang anak. Jadi pada status quo, pada kenyataannya anak-anak atau remaja masih banyak yang kesulitan dalam menyampaikan perasaannya, mengungkapkan apa yang ia inginkan kepada orang tuanya. Nah, hal ini kerap menjadi kekhawatiran ataupun keresahan orang tua. Sadari bahwa usia di bawah 18 tahun adalah usia labil, di mana emosinya masih berubah-ubah dan itu adalah fase pencarian jati diri. Di mana anak-anak atau remaja banyak mencoba hal baru, seperti mereka ingin mengetahui hobi mereka, maka mereka akan mencoba banyak hal baru. Mereka ingin mempunyai banyak teman, mereka akan mencoba bergaul ke sana ke sini, mencari teman yang banyak. Namun kerap kali mereka justru terperosok ke dalam hal-hal negatif, seperti misalnya mereka mencoba bergaul dengan circle ataupun lingkaran yang itu buruk bagi mereka. Mereka bisa saja terperosok ke dalam pergaulan bebas ataupun kenakalan remaja seperti merokok, minum-minum, dan lain-lain, sehingga ini akan merugikan diri mereka sendiri. Lalu mekanismenya, yang pertama, dengan adanya nano yang diberikan sejak sebelum lahir, maka orang tua akan lebih mudah mengurus mereka. Dan saat mereka usia balita misalnya, mereka sering menangis ketika mereka ingin susu, ingin diganti popoknya, ingin buang air, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi nano, maka ini akan lebih memudahkan orang tua dalam mengetahui apa sih yang diinginkan si anak, sehingga ini memudahkan dalam pola pengasuhan orang tua. Yang kedua, orang tua juga akan memahami emosi anak dan perasaan saat mereka tumbuh. Pada usia di bawah 18 tahun, karena itu adalah usia yang labil, maka orang tua akan lebih mudah dan terbantu dengan adanya teknologi nano karena mengetahui emosi yang sedang dipendam anaknya, apa yang sedang dialami anaknya, sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk untuk mereka sendiri. Seperti misalnya si anak sedang mengalami suatu permasalahan dan itu dipendam, ia tidak ingin bercerita kepada orang tuanya. Dengan adanya teknologi nano, maka ini juga akan membantu karena orang tua jadi mengerti. Kemudian memasuki argumen saya yang pertama, perlindungan secara emosi dan fisik bagi anak. Dewan juri, teknologi nano menciptakan kemudahan dalam pola asuh orang tua. Pada status quo, anak atau remaja seringkali kesulitan dalam mengungkapkan perasaan ataupun emosi. Orang tua juga biasanya tidak mudah memahami sang anak. Dan juri ini sangat berbahaya karena dengan kebutaan atau keterbatasan informasi antara orang tua pada anaknya, maka dari itu sering terjadi remaja ataupun anak-anak yang depresi, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri, dan ini akan sangat buruk jika dibiarkan begitu saja. Maka dari itu kita juga bisa melihat pada kenyataannya banyak sekali remaja-remaja yang depresi karena mungkin saja dia dibully di sekolahnya, atau dia membuat kesalahan tetapi tidak ingin mengakui kepada orang tuanya karena dia tidak mempunyai solusi, tidak berani bilang kepada orang tuanya, maka dia akan menyakiti dirinya sendiri, dan ini berakibat buruk bagi individu mereka pada diri mereka sendiri. Kemudian step by stepnya, yang pertama, orang tua dengan mudah mendeteksi sinyal kecemasan, keresahan, kekhawatiran dari anak. Orang tua yang sebelumnya tidak tahu, dengan adanya nano, ia akan lebih mengerti apa sih yang dirasakan sang anak. Kemudian yang kedua, orang tua bisa menciptakan lingkungan rumah yang positif. Selain itu juga bisa menyelesaikan permasalahan sang anak. Nah, dengan adanya teknologi nano, kan orang tua juga bisa mengerti nih apa yang dirasakan sang anak. Maka orang tua bisa mencoba dengan cara menciptakan lingkungan rumah yang positif agar anak itu mentalnya stabil dan juga ia berani untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan orang tua juga bisa menyelesaikan permasalahan sang anak, membantu memberikan solusi-solusi kepada sang anak. Begini loh caranya menyelesaikan masalah ini, jangan kamu pendam, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan bisikan kami? Yang pertama, anak-anak atau remaja dapat tumbuh dengan mental yang lebih stabil, dan jika ada masalah itu dapat
ditangani oleh orang tua, dapat dibantu oleh orang tua. Jadi setidaknya ini mengurangi beban sang anak. Yang kedua, word scan kami, jika ini gagal setidaknya hal-hal buruk sudah bisa diminimalisir, seperti ketika orang tua mengetahui apa yang dirasakan sang anak, pikiran sang anak, kepribadian sang anak, orang tua juga bisa membatasi ataupun memotong hal-hal buruk yang terjadi pada si anak. Misalnya ketika dia terjerumus pergaulan bebas ataupun dia dibully dan lain-lain, setidaknya orang tua mengerti karena dibantu teknologi Lano dan juga bisa menyelesaikannya. Lalu base scan dan word scan dari oposisi yaitu jika anak dibiarkan diam saja tanpa mau berkomunikasi dengan ortunya, dan ortunya baru tahu jika si anak mengalami permasalahan dan baru bertindak ketika anak sudah di tahap fatal, maka ini akan sangat buruk dan merugikan si anak. Dan juga ini akan menyebabkan mental yang tidak stabil, kemudian bisa berakibat ke hal-hal fatal yang lainnya. Juri ini eksklusif karena komunikasi orang tua dan anak akan lebih terbuka, orang tua lebih memahami anak, mereka saling terbuka tanpa mengeksklusi sifat anak yang sering menyembunyikan masalah, karena anak-anak sulit menyampaikan masalahnya, menyampaikan apa yang dirasakan. Namun dengan adanya teknologi ini maka akan lebih terbantu lagi orang tuanya. Sanggahan pendahuluan, oposisi bisa saja mengatakan bahwa ini melanggar privasi anak selama teknologi itu masih ada sebelum 18 tahun ke atas. Namun ketahui bahwa hal ini berguna untuk anak setelah 18 tahun karena ia akan mempunyai emosional yang lebih stabil, dia lebih sehat secara mental, dia sehingga dia siap menghadapi dunia kerja, dunia perkuliahan, dan lain-lain. Dan dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, dia akan terhindar dari segala resiko yang dapat ditimbulkan ketika tidak ada teknologi Lano, seperti hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, menyakiti dirinya sendiri, depresi, dan lain-lain, sehingga dia lebih siap dalam menjalani kehidupannya ke depannya. Saya bangga sebagai tim pro dan saya mendukung Masi ini. Terima kasih.